Mau ganti handphone, tunggu bonus. Oke, teman-teman. Iya, direkam ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bisa open cam, saya lebih suka ya kalau saya bisa melihat wajah teman-teman sekalian. Jadi saya tahu saya tidak sedang berbicara sama layar laptop saya, tapi saya bicara sama orang-orang. Karena saya nggak tahu kan ya kalau saya ditinggal pergi ya, cuman dituncap di situ, terus teman-teman entah bikin apa, atau jadi candi ya teman-teman ya sesudah saya selesai ngajar ya pagi ini kan nggak lucu ya Bu ya, tiba-tiba ada candi jadi gitu ya sepanjang saya bicara di sini ya. Oke, terima kasih nih buat teman-teman yang bisa buka Zoom, nggak apa-apa ya, belum make up, belum pasang alis, belum mandi, nggak apa-apa ya. Tapi kita kalau bisa ketemu nih saling ngobrol mengobrol di sini. Oke, teman-teman. Hari ini memang temanya itu bagaimana sih cara membuat janji temu tanpa sungkan. Nah, kalau secara teknik, saya kira di sini gudangnya ya, ada Silvi di sini, terus kemudian ada Cisanti juga di sini ya. Maksudnya gini loh, saya kira kalau secara teknik teman-teman tuh udah cukup dengernya, ya, udah paham dengernya, ya. Tapi saya mau bahas lebih kepada tapi teman-teman udah tahu nih ya tekniknya ya. Tapi pertanyaannya masih banyak nggak sih kalau sebenarnya nih teman-teman tuh di dalam pikiran angan-angan gitu ya. Waduh, banyak nih rencana pengen bikin janji ketemu sama orang. Tapi ujung-ujungnya enggak jadi. Ada nggak? Kalau ada, boleh angkat tangannya supaya saya lihat nih. Jadi, ya saya nggak bisa ngelihat deh ya wajahnya ya. Jadi, ada ya, ini makasih nih ya, ada Ibu Nina ya, ada Pak Yusak ya. Jadi, betul ya teman-teman ya, cita-cita tuh ada gitu loh ya, buat apa namanya, bikin janji temu. Tapi kenyataannya hanya tinggal dalam angan-angan semata ya. Nggak jadi dikerjain. Ada ya. Nah, terima kasih nih buat kejujurannya, ya kan? Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih, teman-teman? Kenapa tuh? Mela, Teh Mela nih ya, bilang ada ya. Iya, saya tahu ya, ada memang ya. Tapi alasannya kenapa tuh? Apa sih yang menghambat antara apa pikiran kita dengan tindakan ya? Tindakan kita kok apa nggak jadi gitu ya? Nah, biasanya nih alasannya sih cuma satu. Belum pede ya. Kenapa nggak pede ya Bu Nina? Nggak pede ngajaknya atau nggak pede sama atominya ya? Saya kira kalau alasannya nggak pede harusnya kita pede ya Bu ya. Karena kalau kita sudah pakai produknya, kita sudah datang ke seminar rutin ya, berarti kan kita tahu tuh seberapa sih potensi ya produk yang kita pakai, manfaatnya, dan juga seberapa eh, gila ya, gokilnya ya bisnis ini. Saya kira harusnya sih kita pede dibatalin untuk ketemu. Oh, berarti kalau Ibu Susana ini dibatalin untuk ketemu, berarti Ibu sudah buat janjinya, tapi dibatalin dari pihak yang mau ketemu sama Ibu. Betul ya, Bu ya? Nah, kalau yang masih minim ilmunya, ayo Bu, silahkan ya. Itu harus diperdalam ilmunya ya. Nah, kalau misalkan yang ditolak, nggak jadi masalah ya Bu Susana ya. Kalau Ibu pernah dengar ceritanya Mr. Park Han Gil, waktu Mr. Park Han Gil itu waktu dia membangun Atomi, dia perlu 200 kali ajak orang untuk dapetin 001 member Atomi. Jadi, untuk membesarkan semangat teman-teman sekalian, ya, gimana kalau kita mulai mencatat ditolaknya itu sudah berapa ratus kali. Selama belum 200 kali untuk bisa dapatkan satu member, ya, berarti nggak apa-apa teman-teman. Kita belum ngalah-ngalahin Mr. Park Han Gil. Karena Mr. Park Han Gil itu ceritanya ya, waktu dia mau ngajakin orang nih, ya, untuk beratomi, itu ngajak 200 orang
ya, baru orang yang ke 200 itu baru setuju ya untuk bergabung dan jadilah nomor 001. Banyak ditolak, biasa sih Pak Yusak ya. Saya juga banyak kok ditolak. Kayaknya itu adalah masalah umum ya. Tapi masa sih Pak Yusak ya, dari sekian ribu nama yang ada di phone book kita, semuanya menolak. Pertanyaannya, berapa yang Bapak ajak? Ya, misalkan saya ajak 200 orang, 200 yang nolak. Oke. Saya masih bisa membesarkan hati Bapak ya. Oh, berarti Bapak sama loh kayak Mister Park Han-gil ya. Jadi belum apa-apa tuh. Ya, tapi kalau misalkan ngajaknya baru 5 orang, ditolaknya sama 5 orang, wajar sih Pak. Ya, kalau bicara ngajaknya sudah 50 orang, ditolak 50 orang. Nah, saya belum pernah dengar. Ada nggak yang udah pernah ngajak 50 orang? 50-50-nya menolak. Nah, kalau sampai itu terjadi, jangan-jangan ya alasannya adalah yang pertama tadi tuh, yang tadi Ibu Nina bilang, ilmunya minim. Ya, bicara tentang hemohim tapi nggak ngerti apa yang dibicarakan. Ya tentu ya itu ditolak. Berarti ada yang salah, Pak. Ya, tapi selama ilmu Bapak ini cukup ya mumpuni dari leader-leader kita yang ada di sini dari Favor ya. Saya kira harusnya tidak ada penolakan beruntun ya atau kayak topan penolakan ya. Saya kira itu tidak ada ya, Pak ya. Nah, Bapak boleh merapat ke working upline Bapak untuk apa itu namanya ke working upline Bapak ya untuk gimana sih caranya nih supaya aku diperdalam ilmunya. Saya percaya bahwa leader di sini pasti mau mengajak ya. Kurang menarik. Nah, kalau sudah sadar kurang menarik, nah Bu, silahkan dibikin menarik. Ya, nah itu teknik ya teman-teman ya. Nah, tapi saya mau lebih bahas ya, bicara tentang mindset teman-teman. Boleh ya? Jadi gini, terkadang kita tidak ada tindakan karena mindset kita yang salah. Contoh, saya mau turun berat badan, tapi mindset saya bilang, nggak mungkin, ya. Udah umur gocap, gocap itu 50 Temela, ngerti dong ya. Ntar gue kalau ngomong gocap dia nanya lagi, berapa tuh Ciwindi gocap ya. Ngerti, Gocap itu, apa? ngerti aman. Kalau gocap lu ngerti kan ya Temela ya. Nah, gocap itu udah umur 50. Udah umur gocap nih. Udahlah, jangan neko-neko ya. Berat badan nggak nambah terus tiap tahun aja udah syukur alhamdulillah udah puji Tuhan. Lo kagak usah ngimpi kejauhan ya bisa turun berat badan. Alhasil apa teman-teman? Karena kita biarkan mindset kita berkata liar dalam pikiran kita yang alih-alih ya. Jadi dia itu kayak menyetujui tindakan kita ya. Yang mana ya hormon menopause ya. Waduh, kalau nggak ketemu gula yang manis tuh kayaknya hidup ada yang salah. Ya, abis makan asin mesti cari cuci mulut yang manis. Ya, abis yang manis ya nanti dia cari asin lagi gitu ya. Waduh, bolak-balik kayak lingkaran setan. Dan itu pikiran kita sendiri yang menyetujui, yang mengkonfirmasi tindakan kita. Nah, sama pun seperti kalau kita mengajak orang nih untuk bikin janji ketemu. Karena menurut saya, secara skill harusnya cukup, ya, secara ilmu juga harusnya cukup ya. Nah, yang bikin banyak orang berhenti di tengah jalan itu adalah karena mindsetnya ini masih sungkan. Coba sebut sama-sama. Sungkan. Ya, dalam arti juga boleh ya bilangnya ya. Bukan. Sungkan. Setuju nggak nih Bapak Ibu? Kalau kita sebagai orang Indonesia ini ya masih banyak istilah sungkan. Nah, kalau kita udah sungkan ya ajak ketemu orang nih. Biasanya kenapa sih teman-teman? Yang pertama nih umumnya ya. Yang pertama, makasih Bu Tati. Takut ditolak. Jadi belum apa-apa nih ya, belum apa-apa ya, udah mikir ditolak dulu gitu. Aduh, kalau saya ajak ibu itu mah, udahlah, kagak mungkin mau dia. Rumahnya aja gedong begitu. Mana mungkin sih dia mau ya minum hemohim ya.
lebih parah tuh ya. Mana mau sih dia pakai skincare kita. Nah, parah tuh ya. Itu rumah gedong ya, pasti sanggup beli produk kita. Nah, lebih lagi, nanti berpikir gini, aduh ya, dia nggak sanggup lah beli produk-produk Atomi, nggak mungkin lah ya, orang ini bisa beli produk Atomi. Nah, jadi udahlah ya, sungkan deh, nanti disangkanya, nah masuk nih, nanti disangkanya kita jualan, nanti disangkanya kita lagi cari untung sama orang yang punya masalah. Padahal kita tahu loh, orang tersebut kesehatannya itu lagi terganggu. Hemohim, pome, ginseng, noni, itu udah paling cocok nih buat penyakitnya. Tapi karena kita sungkan, aduh, nanti dikira saya jualan ya. Nanti katanya orang udah jatuh kita timpain tangga. Nggak ada istilah begitu, ya. Takut dibilang jualan. Oke? Kunci dulu sampai di situ ya. Nah, yang ketiga, takut disangka memanfaatkan yang namanya pertemanan. Nanti katanya kita berteman itu mau ada apa-apanya gitu ya. Bukan apa adanya tapi mau ada apa-apanya. Nah, tiga ini teman-teman, kita akan bahas satu-satu ya. Ini kita harus putuskan dulu. Yang pertama nih, teman-teman. Betul ya, terima kasih. Kalau tadi Bu Tati bilang, itu adalah asumsi, tadi Teh Mela bilang. Bu Tati bilang itu prasangka. Sami mawon. Jadi, aduh saya minta maaf. Jadi, sebelum kita ngajak orang nih, waduh, itu pikiran-pikiran itu tuh sudah liar tuh ada di kepala kita ya teman-teman ya. Nah, ini memberatkan langkah kita. Oke. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman sekalian untuk merubah mindset teman-teman. Setuju nggak? Karena tindakan kita ini ya, balik lagi teman-teman, akarnya itu adalah mindset. Kalau mindsetnya teman-teman salah, maka tindakan pun akan salah. Saya kasih satu contoh lagi ya mengenai mindset ya. Misalnya nih, Teh Mela pas-pasan sama saya di Red Top ya di Success Academy. Pas-pasan nih kita ya. Tahu-tahu si Teh Mela itu ngelengos aja gitu. Nggak menyapa saya nih ya. Padahal saya udah senyum dari jauh ya. Saya udah kasih senyum senyum propolis saya gitu ya. Dia cuman ngelengos aja gitu. Nah, kalau mindset saya salah nih teman-teman ya. Misalnya saya bilang gini, "Idih, si Teh Mela sombong amat ya. Saya udah kasih senyum, dia ngelengos aja. Sombong dia sekarang. Ya, udah nggak inget upline. Nggak ya, padahal dia paling inget sama upline ya. Suka dapat surabi saya tuh ya kalau ketemu sama si Temela ya. Nah, itu mindset yang salah. Nah, nanti pada saat berikutnya nih mungkin saya ketemu sama dia. Bodo amat ah. Gua kemarin ketemu dia aja dia ngelengos kok. Masa sekarang gua ketemu lagi gue mesti senyum-senyum kayak orang gila gue. Dan itu akan merusak hubungan saya sama Teh Mela loh. Padahal ya, kalau mindset saya nih, asumsi saya adalah gini, oh iya mungkin waktu itu dia nggak ngelihat saya ya, karena dia lagi sibuk, karena dia lagi eh, mungkin lagi mikirin member yang belum datang nih, lagi nyariin ya, jadi dia lagi nggak fokus pandangannya ke depan, jadi dia nggak ngelihat saya. Oh ya udah, nanti lain kali kalau saya pas-pasan sama dia, ya biar dia juga senyum sama saya, mungkin harus saya tepuk ya. Halo Temela, lihat. Dari kejadian yang sama, dengan mindset yang berbeda, teman-teman. Hasilnya itu berbeda nggak, teman-teman? Berbeda. Berbeda, Jauh nggak? jauh. Jauh, teman-teman. Nah, maka dari itu ya, teman-teman ya, saya mau kita untuk riset mindset kita. Ya, nah, mungkin kita akan bilang gini ya, kalau aku ngajak orang ketemu, aku ngerepotin orang. Ada yang seperti ini? Kalau kita ajak orang ketemu, berarti kita lagi merepotkan orang. Aduh, dia juga lagi sibuk lah. Ya, dia juga lagi nggak sempat ya. Nah, mindset yang baru yang teman-teman harus punya adalah, kalau aku ngajak orang, sebetulnya aku lagi memberikan kesempatan buat mereka. Jadi, kita bukan lagi ngerepotin mereka. Sekarang begini deh, mana nih si Santi? San,
Awalnya San, waktu Silvi ngajak lo ketemuan ya, terus ngajakin beratomi ya, mungkin mungkin awalnya mungkin kayaknya Silvi rese ya Santi, masih masih ada nggak nih si Santi nih? Nggak, Bisa ambil Reci aja. contoh, saya ambil Hmm. contoh ya. Tapi hari ini San, seandainya waktu itu Silvi nggak jadi ngajak lu, nggak berkali-kali datang ke toko, nggak berkali-kali cerita tentang Atomi, yang rugi siapa San? Saya, Yang rugi siapa? saya dong pasti. Kenapa San? Soalnya, Karena kalau saya eh, menolak ya, menolak, pasti saya nggak sampai saat ini di Atomi. Dan sekarang kan kita tahu cari uang tuh nggak gampang gitu loh. Ya, nah, terus saya punya komunitas yang lebih baik lah ya untuk bertumbuh gitu loh. nah. Berarti benar dong kalau saya bilang sebenarnya pada saat kita ketemu sama orang yang kita mesti tanamkan adalah bahwa kita lagi memberikan kesempatan kepada orang itu. Anggaplah gini loh, kita tahu bakso yang enak itu bakso apa tuh San di Bandung ya. Nah, kita lagi ngasih tahu orang nih supaya mereka juga bisa makan bakso yang enak. Nah, sama kalau kayak Betul. kita udah ada di Atomi ya, kita udah tahu nih ya, ini orang lagi butuh uang, ini orang lagi butuh kesehatan, ini orang lagi butuh cantik gitu. Nah, janganlah kita sungkan. Kita itu ketemu sama mereka. Ingat teman-teman, kita nggak lagi minta duitnya. Kita nggak lagi minta uang. Tapi kita lagi berbagi tentang Atomi. Boleh nggak sih Betul. berbagi tentang Atomi? Kan yang untung dia loh. Coba kalau udah kayak Santi. Uangnya udah ratusan juta. MM-an nih sementaran lagi ya dari Atomi. Seandainya waktu itu Silvi sungkan, banyak sungkannya, enggak terus ya, mungkin nggak ada cerita favor juga nih hari ini. Kira-kira seperti itu bisa paham nggak teman-teman? Paham. Emang ya, dan teman-teman kan juga kalau ketemu member juga bukannya bawa pisau kan, taruh ini atau golok di leher, lu mau beli nggak nih? Nggak beli, gue tebas. Enggak juga kan? Maklum, saya dulu bacaan saya pos kota ya. Nah, ngerti nggak teman-teman? Toh kita juga nggak memaksa gitu. Nggak maksa kan? Ada yang bawa-bawa itu sajam. Kalau mau ketemu sama membernya, enggak kan? Biasanya kita datang dengan cantik, kita datang dengan manis ya. Jadi kenapa mesti sungkan? Kita lagi mau berbagi kesempatan ya teman-teman ya. Dan kalaupun nih misalkan sampai ya tadi Pak Yusak bilang ya, mereka bilang tidak, mereka juga nggak bilang tidak sama kitanya loh, sama Windinya, sama Pak Yusaknya, ya sama Bu Tatinya, enggak ya. Kalau mereka sampai nolak itu mungkin ya waktu itu waktunya nggak tepat ya. Kan namanya orang juga bisa punya masalah. Saya mah nggak usah disamperin sama pedagang nih, teman-teman ya. Nggak usah disamperin sama orang nawarin bisnis, cerita tentang produk gitu ya. Suami saya tuh tercinta tuh apa kurang baik tuh dia, Hendrik Hidayat. Kalau misalkan saya lagi ngerjain yang lain, lagi nggak fokus teman-teman, diajakin dia ngomong, ya, saya juga langsung stop, stop dulu, sebentar aja. Saya lagi nggak konsen nih. Tunggu ya. Nah, apakah pada saat saya bilang stop sama suami saya, artinya saya lagi menolak dia? Enggak Nggak. kan, teman-teman kan? Nah, jadi ini nih, ini yang kita mesti pahami gitu ya. Nah, terus teman-teman, sungkan itu juga terkadang karena kita takut ya, ego kita terluka. Jadi dengan segala macam nih ya, yang namanya ntar takut ditolak lah, takut mengganggu lah, takut dikira jualan lah gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin ya teman-teman ya, teman-teman merasa bahwa teman-teman ini takut egonya tuh terluka. Aduh, gengsi ya. Kalau sampai ditolak tuh nggak enak banget. Ya, ya iya sih memang ya ditolak itu nggak enak ya. Tapi kalau kita menjalankan bisnis teman-teman, cuman takut ditolak berarti teman-teman kalah tuh. Ya bisnis Atomi ya. Berarti teman-teman kalah tuh ya sama sales-sales kartu kredit, sales-sales bank ya yang ada tuh di mall ya, yang atau sales perumahan ya. Yang kalau saya pribadi ya kan emang kan saya nggak mau gitu ya. Maksudnya punya kredit card banyak-banyak yang pasti langsung saya kasih gini. Bahkan saya pun nggak ngomong ya. Pernah nggak teman-teman lakukan ini? Ya, namanya kita lagi cari uang di sini. Ada yang lagi di sini karena iseng-iseng teman-teman? Bapak Ibu? Ada?
Ciwindi, saya mah iseng-iseng berhadiah di sini, Ciwindi. Ya, dapat rezeki alhamdulillah, nggak dapat juga nggak jadi masalah. Nah, berarti kelas ini bukan buat Bapak Ibu. Untuk yang iseng-iseng berhadiah gitu ya. Lebih baik isi TTS sih kalau kata saya ya. Mungkin dulu ada hadiahnya, nggak tahu sekarang masih ada hadiahnya apa enggak gitu. Tapi kalau di Atomi, teman-teman, cuman resiko ditolak, fine-fine aja sih harusnya. Ada apa leader saya ya di kaki yang sebelah. Itu disambit sama nasi bungkus, teman-teman. Udah ada yang pernah disambit sama nasi bungkus di sini? Belum. Jangan sampai ya. Tapi orangnya Hmm. masih jalan tuh, ya. Jadi dia cerita eh, dia nyamperin istrinya yang lagi sakit dan saya juga baru tahu ya lately bahwa yang nyambit itu adalah suaminya. Kurang ajar sih memang, ya. Jadi dia udah datang menjelaskan, kemudian dia pergi. Nah, ada barang yang tertinggal. Momennya di situ. Ada barang yang tertinggal. Jadi dia mesti balik lagi dong, ambil kan. Nah, pada saat dia balik lagi ambil itu dia dilempar, diusir ya. Sama nasi bungkus, teman-teman. Tapi apakah Kak Ina namanya? Apakah Kak Ina ini mundur, teman-teman? Enggak tuh. Masih dia jalan, ya. Justru dia bilang, aduh, Kak Windy ini mesti dibuktikan ya. Kalau kita tuh bisa berhasil juga ya sesudah dilempar nasi bungkus sama dia. Ya kan? Jadi nggak ada masalah teman-teman. Ya, jangan takut ditolak. Dibilang sok jualan. Ya, kita kan nggak jualan juga nih teman-teman. Ya, kalau kita ada produk kan kita ya kita mau menjelaskan produk Atomi ya. Kalau nggak ada barangnya terus bagaimana ya kita apakah cuma pakai doa gitu loh kalau kita ketemunya ya. Memang dong ya, itu udah resiko ya. Terus kelihatannya kayak kita barang kita nggak laku. Tenang teman-teman ya. Selama kita berusaha, saya percaya Tuhan selalu menyertai apapun agama kita, apapun kepercayaan kita. Yang penting kita berusaha, ya. Nah, jadi kalau kita berhenti cuman karena kita takut ditolak, maka saat itu juga bisnis Atomi kita itu berhenti. Hmm. Amit-amit kan bisnis kita sampai berhenti, teman-teman. Ya. Jangan sungkan. Nah, terus ada lagi nih. Banyak yang jadi kapok mengajak dan merasa gagal, ya. Karena kita berpikir bahwa kalau kita apa tuh namanya? Kalau kita ketemu sama orang itu, artinya kita itu mesti langsung closing, teman-teman. Mesti ada barang yang diambil, mesti ada barang yang dijual. Nah, ini akan jadi beban. Teman-teman tahu, mungkin ibu-ibu nggak pernah ya, tapi bapak-bapak pasti pernah main layangan kan ya? Kalau angkatan saya pasti main layangan, anak-anak sekarang mungkin nggak tahu itu main layangan seperti apa. Anaknya Santi mungkin juga nggak main layangan, anak lo ya San ya, anak kita ya. Tapi kalau di sini ada Udah. bapak-bapak ya, pasti main layangan kan? Tahu dong istilah ada tarik ya, ulur ya. Tarik, ulur. Nah, begitu pula seni dalam closing, teman-teman. Kalau dalam pertemuan pertama kita bisa closing, itu memang luar biasa. Saya juga maunya begitu, Bapak Ibu, ya. Tapi ada hal lain yang lebih penting, yaitu trust, bicara kepercayaan. Kalau kali pertama ketemu nih, teman-teman, kita belum closing, ya udah, nggak jadi masalah, ya. Tapi kita sudah dapat kesempatan ketemu. Kalau dia nggak kapok, ya calon member kita ini nggak kapok ketemu sama kita, maka akan ada pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan berikutnya lagi, nah itu saatnya kita belajar narik lagi, teman-teman. Ulur lagi, gitu loh. Ya, karena saya pribadi deh, saya pribadi. Kadang-kadang kalau saya, apa itu namanya? Ah, contoh ya, contoh nih. Saya baru beli koper, teman-teman. Ya, saya perlu hand carry ya, tas koper kecil. Nah, terus kemarin saya ke Senen ya. Kebetulan udah sore ada beberapa toko yang saya lihat, teman-teman. Nah, saya tahu karena waktunya tuh udah mepet ya, karena si pasar Senen itu juga mau tutup ya. Jadi saya tahu
saya minta harga cocok, saya minta barang dikeluarin ya yang saya mau warnanya. Nah, itu nggak ada gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, ada dua toko incaran saya nih. Nah, dua toko ini ya, yang satu harganya lebih mahal, tapi dia duluan yang bilang bahwa nanti deh besok ya Kak ya balik lagi. Yang kedua harganya lebih murah ya, dan dua-duanya saya janjikan nanti saya balik lagi. Nah, apa yang membuat saya memutuskan untuk belanja di toko yang mana, teman-teman? Itu adalah respon dari si pedagang ini. Pedagang yang kayaknya tanpa beban gitu ya, melayani saya ya, walaupun waktu udah mepet nih, teman-teman. Tapi dia tetap lo lari ya, minimal dia usaha ya, dia bawain yang ini gitu ya. Dan waktu saya bilang, ya udah, tapi saya nggak ada nih. Saya bilang, nggak, saya nggak mau yang ini. Oh iya, tapi kita sudah mau tutup, Bu. Jadi begini, jadi begini. Nah, itu dia sedang membangun trust saya, teman-teman. Dibandingkan orang yang memang dari awal karena waktu udah mau tutup jadi ketus gitu ya. Kayaknya ya udahlah kamu pasti nggak belanja, terus jadi sikapnya berubah. Nah, itu saya juga nggak akan balik lagi. Nah, relate-nya apa nih, teman-teman? Sekali ketemu itu belum closing itu nggak apa-apa. Yang penting kita bangun trust-nya dulu, bangun kepercayaannya dulu ya. Jadi kalau kita bisa ketemu lagi sama dia yang kedua kali, teman-teman, kalau kita jadi orang yang menyenangkan, teman-teman, orang pasti mau kok ketemu sama kita lagi. Daripada nih, teman-teman, pertemuan pertama ya, teman-teman udah gas ya, gabruk, gabruk, gabruk. Terus dia beli dari teman-teman tuh ya, karena sungkan. Jadi dia yang balik sungkan sama kita. Dia nggak enak nih sama kita. Terus dia beli. Kira-kira akan ada nggak pertemuan berikutnya? Saya bilang sih nggak ada. Saya pernah kok jadi posisi itu ya. Tiba-tiba didatengin ya, diiniin alat ya skincare gitu. Jadi saya kayak berasa dikepung gitu ya. Oh iya deh, dipaksa ya beli gini-gini segala macam. Nah terus udah gitu saya nggak tahu gimana cara pakai dan orang itu juga nggak akan berani sih minta ketemu sama saya lagi. Boro-boro ya kita lanjut bisnisnya. Nah, jadi closing itu bonus, bukan kewajiban harus, teman-teman. Yang penting kita bangun kepercayaannya dulu. Karena setiap orang kan unik ya, setiap orang beda-beda. Jadi kita ini sebagai atomiannya, kita ini mesti bisa apa ya? Kita yang fleksibel. Kita yang harus ngikutin ombak ya. Jangan minta calon member kita ini yang ngikutin maunya kita. Maunya kita dia beli, dia harus beli. Nanti teman-teman capek. Ya, teman-teman tuh akan capek gitu loh. Aduh ya, gagal maning ya. Nggak closing lagi, nggak closing lagi. Sampai sini kira-kira paham ya teman-teman ya? Nah, jadi teman-teman, hari ini saya mau tutup ya eh, dengan mindset yang baru nih, teman-teman. Boleh? Ya. Nah, bilang sama diri kita sendiri, ya, bahwa kalau saya janji ketemu sama orang, saya itu cuma minta waktunya, bukan minta uangnya, ya. Dan ini pun kadang-kadang saya pakai ya pada saat saya ngajakin member ketemu. Jadi saya suka bilang gini, ayolah ketemu sebentar aja. Nanti saya bawain produk-produk Atomi barangkali kamu bisa lihat-lihat mana tahu lah ada yang kamu perlu. Ah, nanti gue dipaksa-paksain sama lu, swear, tekewer-kewer ya, gue nggak bakal maksa lu. Kalau misalkan sampai dipaksa kita musuhan, ya, boleh nggak? Lu paling buang waktu lah sama gue kalau misalkan barang-barangnya nggak ada yang cocok, bukan bukan buang duit. Nah, saya suka pakai kata-kata itu juga teman-teman. Ya, jadi apa ya, pesan yang saya sampaikan sama mereka adalah supaya mereka itu free, supaya mereka itu nggak berasa ketemu saya itu jadi beban. Dan pada saat mereka beneran mau ketemu sama kita, ya, ya kita juga mesti konsekuen ya. Kalau misalkan memang nggak ada barang yang mereka mau beli, ya udah, kita cuman ngopi cantik aja. Namanya juga usaha, teman-teman. Ya, oke. Nah, yang kedua, teman-teman, ditolak itu biasa. Jangan baper. Ya, karena kita perlu income-nya dari Atomi ya. Kalau kita cepat baper, teman-teman, susah nih kita buat maju. Nah, yang ketiga, saya hanya mengajak.
Saya hanya menawarkan keputusannya 100% ada di mereka. Jadi apa yang terjadi dari hasil pertemuan kita itu ya, itu bukan kuasa kita lagi ya, tapi itu bolanya sudah ada di mereka. Nah, saya harap teman-teman ya, hari ini kita punya beberapa nama ya, minimal satu nama untuk kita ajak ketemu dengan mindset yang baru. Ya, setelah sesi ini cukup deh satu orang aja teman-teman ya. Kalau teman-teman udah advance ya, mungkin kayak Mela, kayak Santi gitu ya, wah sekali bisa ngajak 10, bagus ya teman-teman ya. Nah, karena untuk kita menjalankan bisnis Atomi ini teman-teman ya, nggak usah nunggu kita sempurna teman-teman. Ya, kita cuma punya modal satu aja, berani melangkah. Satu langkah kecil hari ini nggak ada masalah teman-teman. Karena 10.000 langkah itu, ya kan ya, perjalanan 1.000 kilometer itu juga dimulai dari satu langkah pertama. Itu aja nih teman-teman dari Ciwindi pagi ini lewat 2 menit ya. Minta maaf teman-teman sekalian. Terima kasih. Makasih Ci Windy. Oke, Makasih, Di. Windy. Terima Semoga kasih, bermanfaat Windy. ya, teman-teman. Pasti Banget. Terima bermanfaat, kasih pasti Ci. bermanfaat. Thank you, Nah, Ciwindi. Thank you, Ci Windy. oke. Thank you,